Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul untuk menyelesaikan evaluasi akhir semester ganjil untuk mata kuliah pengantar manajemen. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memimpin jalannya presentasi ini. Kami akan mempresentasikan tentang penerapan manajemen sumber daya manusia dan peran pemimpin dalam organisasi. Anggotanya ada Nabila Ayudia dengan NPM 101213882, yang selanjutnya Silvianisa Saleha Putri dengan NPM 101211406. Yang selanjutnya ada saya Muhammad Umar Jabar dengan NPM 101211407. Yang selanjutnya Gama Felani Azhar dengan NPM 102211062. Yang selanjutnya Dede Rismanto B dan NPM 102211064. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Dede. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Umar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya ini yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 4 tipe sumber daya, yaitu ada seperti finansial, fisik, manusia, dan kemampuan teknologi. Alasan pentingnya mengelola SDM dalam sebuah organisasi, peranan sumber daya manusia dalam berorganisasi sangatlah penting karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem, agar sistem ini tetap berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini, sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan vital. Pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan SDM dalam organisasi, yaitu ada 2 dampak. Yang pertama dampaknya positif, yang kedua dampaknya negatif. Dari kedua dampak yang ditimbulkan di atas, yang lebih banyak ditimbulkan akan lebih cenderung ke arah yang lebih positif. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dede. Untuk selanjutnya pemateri yang kedua ada Saudari Silvia. Waktu dan tempat persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Umar. 2. Faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Pengertian perilaku individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, individu adalah pribadi orang, seorang organisme yang hidupnya sendiri. Sedangkan perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan. Jadi, perilaku individu adalah perilaku seseorang sehari-hari di dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah kepribadian, persepsi, sikap, kemampuan, dan keterampilan, latar belakang keluarga, biografis, pengalaman, dan kapasitas belajar. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik pula. Adapun karakteristik yang dipunyai organisasi antaranya keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sistem penggajian atau reward system, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi
semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain. Dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sylvia. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini ada karakteristik individu dalam organisasi. Ciri-ciri biologis, mencangkup yang pertama umur. Umur berpengaruh terhadap bagaimana perilaku individu, termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja dan merespons stimulus yang diberikan individu lainnya. Yang kedua, jenis kelamin. Wanita lebih patuh terhadap aturan dan otoritas, sedangkan pria lebih agresif, sehingga lebih besar mencapai kesuksesan walaupun perbedaan itu terbukti sangat kecil. Yang ketiga, status perkawinan. Penelitian membuktikan bahwa orang yang telah berumah tangga relatif lebih baik dibandingkan dengan yang masih single. Yang keempat, masa kerja. Prevalensi masa kerja adalah berkaitan dengan senioritas dalam bekerja. Yang selanjutnya ada kemampuan. Kemampuan yang dimaksud, apa itu kemampuan? Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam suatu pekerjaan. Contohnya kemampuan fisik, kemampuan intelektual, kepribadian, proses dalam pembelajaran, persepsi, sikap, dan kepuasan kerja. Yang selanjutnya, perilaku individu dalam organisasi, antara lain produktivitas kerja, kepuasan kerja, tingkat absensi, dan tingkat turnover. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Gama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Umar. Yang keempat yaitu penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow pada manajemen bisnis atau organisasi. Teori hierarki kebutuhan Maslow penting untuk diterapkan dalam kepemimpinan. Hal ini terutama harus diperhatikan untuk memotivasi karyawan di daerah kerja yang sanggup diaplikasikan dalam gaya manajemen, mengatur deskripsi kerja, kegiatan perusahaan, dan aturan penggajian. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Gama. Yang selanjutnya pemateri yang kelima ada Nabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Umar. Yang kelima, tugas dan peran pemimpin dalam perusahaan atau organisasi. Kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejatinya selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Selanjutnya, kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia menaruh perhatian terhadap menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan. Organisasi juga harus berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Teori hierarki kebutuhan Maslow dengan komponen yang berturut dari bawah yaitu fisiologis, keamanan, sosial, ego penghargaan, aktualisasi diri telah banyak mengatakan bantuan pada banyak sekali bidang kehidupan menyerupai administrasi bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nabila. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.